guru geografi di SMA 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau. Nah, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan tidak lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, mulai dari rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker jika harus keluar rumah, dan tetap saling menjaga jarak satu sama lain. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak perkembangan kota terhadap desa dan kota. Kira-kira apa saja yang menjadi dampak dari perkembangan kota terhadap desa dan kota itu sendiri? Nah, mari kita lihat sama-sama. Menyebabkan dua dampak. Yang pertama, dampak terhadap desa yang ada di sekitarnya, dan yang kedua adalah dampak bagi kota itu sendiri. Nah, untuk desa, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya perkembangan kota? Mari kita lihat. Dampak perkembangan kota terhadap desa ada dua. Yang pertama, dampak negatif, dan yang kedua dampak positif. Nah, kali ini kita akan bahas terlebih dahulu dampak negatif. Dalam dampak negatif itu ada tiga. Yang pertama itu ada alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan itu sama dengan perubahan fungsi sebagian atau seluruh wilayah. Artinya yang tadinya dia digunakan untuk lahan pertanian kini berubah menjadi lahan permukiman. Faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan itu ada faktor internal. Faktor internalnya berupa kondisi sosial ekonomi petani pengguna lahan. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya berupa dinamika pertumbuhan kota, demografi, dan ekonomi. Dan yang terakhir itu ada faktor kebijakan. Adanya regulasi dari pemerintah mengenai perubahan fungsi lahan. Dampak yang kedua adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi memberikan dampak bagi desa. Yang pertama, berkurangnya penduduk desa. Yang kedua, terjadinya kekurangan tenaga muda karena pindah ke kota. Dan yang ketiga, sulit mencari tenaga terdidik karena mereka lebih memilih untuk bekerja di kota. Dampak negatif yang ketiga adalah hilangnya lahan usaha pertanian. Pertumbuhan kota yang besar mampu menghilangkan lahan pertanian. Kenapa? Karena lahan pertanian itu biasanya diubah menjadi gedung-gedung perkantoran, menjadi industri, menjadi perumahan, dan sebagainya. Nah, itu adalah dampak negatif dari adanya perkembangan kota terhadap desa. Kira-kira apakah tidak ada dampak positif yang bisa dirasakan oleh penduduk desa dari adanya perkembangan kota? Nah, mari kita lihat satu-satu. Dampak positif yang akan dirasakan masyarakat desa dengan adanya perkembangan kota, yang pertama adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat desa. Yang kedua, perluasan jalur dari desa ke kota untuk kebutuhan transportasi. Yang ketiga, kemungkinan peningkatan produksi desa karena teknologi baru. Yang keempat, kemungkinan munculnya profesi dan spesialisasi baru di desa karena bimbingan masyarakat kota. Dan yang terakhir, timbulnya kesadaran masyarakat akan permasalahan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, dan lain-lain. Nah, itulah dampak positif yang bisa dirasakan oleh penduduk desa dari perkembangan kota itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas bagaimana dampak perkembangan kota bagi kota itu sendiri. Kira-kira ada nggak dampaknya? Ternyata perkembangan kota itu juga memberikan dampak terhadap kota itu sendiri. Yang pertama juga ada dampak negatif, dan yang kedua juga pasti kalau dia berbicara negatif pasti ada dampak positif.
Mari kita bahas tentang dampak negatif yang terlebih dahulu. Dampak negatif dari perkembangan kota terhadap kota itu sendiri yang pertama adalah urbanisasi. Dampak urbanisasi terhadap wilayah perkotaan. Yang pertama, mengurangi lahan kosong di perkotaan. Yang kedua, menimbulkan polusi. Yang ketiga, menyebabkan bencana alam. Yang keempat, menyebabkan pencemaran sosial dan ekonomi. Yang kelima, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan yang terakhir, merusak tata kota. Nah, itu adalah dampak negatif dari adanya perkembangan kota bagi kota itu sendiri. Dampak negatif yang kedua adalah munculnya pelanggaran hukum. Datangnya orang baru menuju kota karena mengincar kesempatan dapat menimbulkan beberapa pelanggaran hukum. Tindakan-tindakannya tindakan pelanggaran hukum contohnya melakukan perampokan atau membangun tempat tinggal liar. Dampak negatif yang ketiga yaitu penyalahgunaan wewenang. Karena banyak dan sulitnya mengurus perizinan untuk pembangunan, membuat beberapa oknum menawarkan bantuan agar perizinannya menjadi mudah. Hal ini membuka kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Dampak negatif yang keempat, semakin meningkatnya sikap individualistis masyarakat kota. Karena tuntutan hidup dan persaingan membuat masyarakat kota itu kurang bersosialisasi. Dampak yang kelima, memudarnya perhatian terhadap budaya lokal dan nasional, khususnya pada generasi muda. Dan yang terakhir, yang keenam, pertumbuhan permukiman yang berdampak kepada penurunan kualitas lingkungan. Nah, itulah dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan kota terhadap kota itu sendiri. Sekarang, bagaimana dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan kota terhadap kota itu sendiri? Yang pertama, maju atau meningkatnya perekonomian negara dan warga. Yang kedua, meningkatnya kesempatan kerja. Yang ketiga, memunculkan teknologi dan inovasi baru. Dan yang terakhir, tercukupinya kebutuhan makanan pokok. Demikianlah materi pada video PJJ kali ini. Semoga bermanfaat, mudah dimengerti, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.